Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada sampai dengan hari ini kita bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, beberapa waktu lalu ada pertanyaan dari Ibu Helbi di Kuningan, Jawa Barat ya, dari Kuningan, Jawa Barat. Ya, beliaunya ini ya pemirsa YouTube-nya Sapa Hati. Beliau menanyakan bagaimana sih hukumnya ya, bagi ibu-ibu yang masih muda atau siapapun lah yang menunda kehamilan atau menggunakan alat-alat kontrasepsi untuk tujuan menunda kehamilan atau tidak hamil lagi gitu ya. Ini untuk pasangan-pasangan yang sudah suami istri maksud saya ya, maksudnya. Pertanyaan ini sangat menarik ya, sangat menarik karena sebetulnya pertanyaan ini kan ya udah umum lah, adanya umum dan dari zaman dahulu ya udah sangat lama sekali. Ini kan menjadi perbincangan sebetulnya. Artinya untuk kalangan orang-orang Islam itu kan ya memang di sana ada beberapa hal yang memang perlu diketahui. Ya. Yang ini menyebabkan kadang-kadang menjadi bingung gitu kan buat ya kita umat Islam yang masih secara pemahaman agamanya mungkin ya sekedar tahu saja gitu loh. Karena memang ada beberapa yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh gitu ya. Ya macam-macam ya. Boleh dengan alasan macam-macam, kemudian tidak boleh juga dengan punya alasan kan begitu. Lantas kita mau kemana ikutnya kan begitu. Ya memang ini menarik ya. Sebetulnya yang namanya program keluarga berencana itu kan sebetulnya sudah sangat lama sekali ya Mas ya. Ya itu sejak zaman Orde Baru tuh ya sangat digalakan ya untuk 2 anak saja cukup ya. Kan begitu ya. Karena pada zaman dahulu itu kan ya kita khususnya di kita ya di Indonesia ini kan, di Jawa ini khususnya lah ya. Rata-rata kan zaman dahulu itu kan orang punya anak itu kan ya banyak ya. Jarang yang anaknya cuma 1, 2 tuh jarang. Rata-rata yo anaknya banyak. Ya lebih dari 5 gitu ya. Artinya keluarga besar gitu ya. Gitu ya Mas. Banyak anak banyak rezeki. Nah dulu kan prinsipnya gitu. Di dulu gitu kan. Ya memang secara perkembangan zaman karena kebutuhan dan sebagainya kan ya akhirnya orang kan lama-lama ya berpikir. Artinya berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ya, apalagi untuk melaksanakan kewajiban di dalam satu rumah tangga. Karena kalau kita lihat di dalam agama kita kan, hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami itu ya bagi orang yang memberikan nafkah pada keluarganya itu kan tidak hanya sekedar nafkah secara material, itu kan enggak. Materi maksud saya ya, itu enggak. Juga hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, dengan kesehatan dan lain sebagainya. Maka dengan orang semakin banyak berpikir atau mempunyai satu pengetahuan lebih untuk hal seperti ini, maka perencanaan untuk menunda kelahiran atau menjarangkan kelahiran itu akan menjadi penting.
Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Karena kalau kita ngomong ini ya, sebetulnya kalau kita lihat dari latar belakangnya ya, latar belakangnya. Kenapa sih orang itu kadang perlu ya? Saya katakan kadang ya, bukan harus, kadang perlu. Perlu untuk hal yang seperti ini tuh artinya menunda kehamilan atau merencanakan kelahiran anak. Itu tidak lepas juga dari apa yang sebetulnya menjadi perintah agama. Ya. Karena kalau kita lihat di salah satu kewajiban sebagai seorang tua kepada anaknya itu adalah bagaimana memberikan satu pendidikan yang baik. Ya, salah satunya kan itu. Ingat bahwa kalau kita melihat salah satu hadis dari Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Rasul bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi sholih fil jannah fayaqulu ya rabbi annili hadihi fayaqulu bistighfari waladika lak. Ya. Yang artinya kurang lebih adalah sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang, ya, derajat seorang hamba yang soleh di surga. Ya. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, ya, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal ini dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Kalau kita melihat rangkaian hadis ini atau dalam hadis ini, ya, ini kan ada seorang hamba ya nanti di surga itu kan, dia merasa bahwa amalnya itu tidak banyak, ya, amalnya tidak banyak. Tapi dia itu merasa terheran-heran ya di surga itu, terheran-heran kenapa dia sampai sebegitu tingginya derajatnya Allah angkat di surga itu. Apa yang tadi disampaikan dalam hadis ini bahwa itu disebabkan atau dikarenakan juga karena anaknya yang senantiasa mendoakan orang tuanya untuk memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahannya. Kelihatannya arti dari hadis ini kan ya sekedar ya biasa-biasa saja gitu kan. Kalau kita lihat artinya kan begitu. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, ya lebih dalam. Seorang anak itu mampu untuk senantiasa mendoakan orang tuanya apakah dia dikala hidup ataupun dia sudah meninggal. Itu kan tidak lepas dari bagaimana orang tua dulu itu mendidik anaknya. Supaya anaknya itu menjadi anak yang benar, menjadi anak yang baik. Ya, menjadi anak yang soleh. Ya, jadi kalau kita ngomong anak soleh itu kan tidak, ya konotasinya itu kan luas gitu ya. Artinya tuh, ya anak itu ya benar, ya baik, ya jujur. Nah, itu kan ya berpendidikan gitu kan Mas. Ya, karena orang benar, orang baik gitu ya. Orang yang bisa mengerti itu kan kalau orang itu berilmu. Ya. Tentunya berilmu di sini tidak hanya sekedar berilmu kan. Yo, ilmu dunianya juga ngerti, ilmu agamanya juga ngerti. Sehingga anak ini tidak hanya sekedar ya, pandai, ya, pintar dari sisi keduniaan, juga ngerti juga tentang bagaimana akhlak, adab dan lain sebagainya. Mengerti bagaimana kewajiban dan sebagainya. Mengerti rasa terima kasih pada orang tua yang telah melahirkan.
Kan begitu. Karena kalau kita melihat zaman sekarang ini kan, ya kita nggak bisa pungkiri juga banyak orang yang berpendidikan tapi ya, kepada orang tuanya durhaka. Ini kan juga masih banyak. Ya. Nah, maka di sinilah tanggung jawab sebagai orang tua pada saat dia masih hidup dan mendidik anak-anaknya ini menjadi anak yang betul-betul bisa menjadi anak yang benar, yang mampu secara ilmu, mampu secara adab, gitu kan, mampu secara nalurinya untuk kemanusiaan. Ini kan tidak mudah mendidik anak seperti ini. Ya kita sebagai orang yang sudah tua, ya adanya menjadi orang tua, yang pernah jadi orang tua, itu kan tidak main-main. Nah, untuk seperti ini maka diperlukan satu konsentrasi yang penuh ya untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang benar. Nah, dengan adanya mendidik anak ini kan tidak bisa kalau misalnya ya jaranglah yang mampu. Misalnya setiap tahun istri hamil, setiap tahun melahirkan gitu ya, Mas. ya kapan bisa mendidik anaknya, kan begitu. Maka menunda kehamilan ini kalau alasannya adalah untuk pendidikan anak-anaknya nanti, ini secara agama itu diperbolehkan. Ya, karena memang itu menjadi satu kewajiban seorang tua untuk orang tua kepada anaknya, memberikan pendidikan yang baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan ingat di dalam Al-Quran itu juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan suatu pekerjaan yang luar biasa buat orang tua. Bagaimana mampu mendidik anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh, sehingga berguna baik dirinya, ya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk bangsanya, ya, untuk agamanya, sehingga anak ini menjadi anak yang nantinya bermanfaat untuk semuanya. Maka dengan alasan seperti ini, ya, menjarangkan kelahiran atau menunda kehamilan itu kan, ya, menjadi boleh di dalam agama itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.